Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christine Margaret Sialoho, NPM 211-201-1342. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hukum adat, yaitu tentang perkawinan adat Batak. Dan sebelumnya saya akan mulai menjelaskan apa itu perkawinan. Perkawinan, manusia merupakan jenis makhluk sosial, salah satu makhluk sosial yang hidup di muka bumi ini, yang secara alamiah tidak pernah bisa hidup sendiri, dan sejak lahir manusia sudah ditakdirkan untuk memiliki pasangan hidupnya masing-masing. Dan cara agar pasangan itu terikat satu sama lain dalam tempo yang lama, dan yang berharap pastinya selama-lamanya, yaitu melalui diadakannya pernikahan atau perkawinan. Nah, menurut KBBI, perkawinan merupakan sakramen yang menganugerahkan rahmat kepada pasangan pengantin untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan pernikahan mereka. Nah, tentang perkawinan ini saya akan membawa perkawinan tentang suku Batak, berarti yang diadakan secara adat Batak. Batak merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki populasi yang cukup tinggi. Perkawinan di adat Batak memiliki sebutan yang berbeda bagi kedua mempelai pengantin. Nah, pengantin wanita itu disebut, kalau misalnya menikah itu disebut muli. Dan pengantin pria kalau misalnya menikah itu disebut mangoli. Di Batak, sebelum mengadakan perkawinan, sebelum sampai kepada tahap perkawinan, itu ada beberapa proses yang harus dilewati sebelum menginjak ke tahap perkawinan. Tetapi sebelum itu, mari kita pelajari istilah-istilah yang ada di dalam perkawinan suku Batak. Nah, yang pertama itu ada pariban. Di suku Batak itu diizinkan untuk kita menikahi sepupu kita sendiri. Yaitu apabila si cowok dari keluarga ibu ingin menikahi adik laki-laki ibunya. Itu diperbolehkan di suku Batak. Itulah yang disebut dengan pariban. Nah, semakin beranjaknya zaman modern, hal ini itu semakin jarang dilakukan, walaupun masih ada beberapa yang melakukannya, tetapi sudah sangat jarang untuk ditemukannya perkawinan. Pariban sendiri itu memiliki dua jenis. Nah, itu ada pariban kandung, yang pertama, dan juga pariban bukan kandung. Pariban kandung itu yaitu adik laki-laki ibu kandung, yaitu ibu yang melahirkan kita. Dia punya adik laki-laki dan punya anak perempuan, itulah yang pariban kandung kita. Nah, pariban yang bukan kandung kita itu seorang perempuan yang dia semarga sama ibu yang melahirkan kita. Perkawinan semarga. Bagi suku Batak, perkawinan semarga ini sangat-sangat ditentang keras bagi tua-tua. Merupakan kesalahan besar dan akan terkena sanksi adat, walaupun sampai sekarang ada beberapa marga yang bahkan dari dulu pun itu sudah terkenal saling memakan atau menikahi marga yang sama satu sama lain, tetapi tetap ada sanksi adat yang akan mereka dapatkan. Bagi mereka yang mengadakan perkawinan semarga tersebut, menurut masyarakat Batak Toba mereka akan disebut nasomaradat, yaitu orang yang tidak tahu adat istiadat. Hal ini dilarang karena masyarakat adat Batak dari ajaran nenek moyang zaman dahulu secara turun-temurun menganggap bahwa orang-orang yang semarga atau sepunguan itu sekumpulan marga yang sama, merupakan keluarga seperti adik, kakak, abang kandung kita sendiri yang sangat pantang untuk dinikahi. Biasanya mereka yang mengadakan perkawinan semarga tidak diperbolehkan untuk melangsungkan atau mengadakan adat di pesta pernikahannya. Kalau misalnya mereka menikah semarga. Nah, tahap perkawinan adat Batak. Setelah kita tadi mengetahui istilah-istilahnya nih, pariban, pernikahan semarga, tentang pernikahan nggak boleh semarga itu, sebelum sampai ke tahap perkawinan, ada beberapa proses yang harus dilewati oleh mereka yang memiliki suku Batak. Tahap pertama itu marhusib atau melamar. Di sini pihak laki-laki akan datang ke rumah wanita. Biasanya hanya dihadiri kerabat terdekat. Biasanya dihadiri keluarga kandung dari pihak perempuan dan juga pihak laki-laki. Nah, setelah kita marhusib atau melamar, lamarannya udah diterima nih, kita akan selanjutnya ke tahap yang kedua, yaitu marhata sinamot. Membahas tentang, jadi di marhata sinamot ini akan membahas tentang mahar wanita dan tanggal tunangan dan perkawinan yang akan dilangsungkan. Biasanya itu dihadiri kerabat dekat, orang-orang kandung, dan juga orang-orang semarga di sekitaran tempat tinggal mempelai wanita tersebut. Juga mempelai laki-laki akan mengundang orang-orang yang semarga sama dia di sekitaran tempat tinggal tersebut juga.
Dan biasanya merhata sinamot ini akan diadakan di rumah mempelai wanita. Lalu yang ketiga ada martupol. Setelah merhata sinamot, itu akan ditentukan tanggal martupol dan perkawinan. Lalu kita ke tahap yang ketiga yaitu martupol. Pesta tunangan di adat Batak. Jadi tunangan di adat Batak itu disebut martupol. Nah, apabila sudah martupol ini paling lama itu 2 minggu harus melangsungkan adat perkawinan atau pemberkatan pernikahan. Dan martupol dilakukan itu biasanya di gereja dengan diberkati oleh pastor atau pendeta. Nah, tadi kita udah bahas tentang merhata sinamot. Apa sih sinamot itu gitu? Sinamot itu adalah sebutan untuk mahar wanita di adat Batak. Sinamot di adat Batak merupakan mahar terhadap wanita tersebut. Biasanya sinamot ditentukan dari jenjang pendidikan si wanita. Walaupun nanti hasil akhirnya itu tetap hasil keputusan diskusi bersama antara pihak mempelai laki-laki dan juga pihak mempelai perempuan dengan segala pertimbangan dan keputusan. Tapi pada dasarnya itu adalah dari jenjang pendidikan si wanita. Sinamot nantinya itu akan digunakan sebagai alat pembayaran untuk membiayai pesta adat perkawinan dan membeli segala keperluan pesta perkawinan. Misalnya, membeli ulos, kado, ongkos pihak keluarga perempuan, dan untuk perempuan itu pribadi secara khusus atau terpisah. Jadi kayak untuk nih ceweknya nih sendiri gitu. Itu tadi tentang sinamot. Nah, sampai kita ke pemberkatan pernikahan. Sebelum mengadati, itu bakalan ada dilakukan pemberkatan pernikahan atau secara sahnya pernikahan. Pemberkatan pernikahan ini diberkati oleh pastor atau pendeta gereja sang mempelai melangsungkan pernikahan. Jadi bisa dilakukan dimanapun selama itu diberkati oleh pendeta. Sebelum melangsungkan adat, pengantin itu harus dinyatakan sudah sah atau sudah diberkati oleh pastor atau pendeta. Dan sampailah kita di pernikahan adat Batak di adatnya itu. Setelah pengantin dinyatakan sah atau sudah diberkati, maka bolehlah melangsungkan mengadati atau peradatannya. Lalu biasanya ini diadakan di Sopo Godang Gedung Gereja atau kita menyewa wisma untuk dilaksanakannya adat perkawinan. Setelah diberkati baru perkawinan adat dilaksanakan, yang mana jalannya itu adat nanti akan dipimpin oleh seseorang yang biasanya disebut perhata. Bisa seorang, bisa 2 orang, tapi biasanya hanya 1 orang perhata yang akan memimpin mengatur pemberian ulos kepada pengantin sesuai dengan aturan tata adat Batak yang biasanya itu ada sebutannya dari tulang kah, hula-hula kah, bona tulang, dan lain-lain sebagainya. Ulos yang diberikan kepada pengantin juga memiliki arti dan beragam ukuran yang berbeda-beda dan juga dari keluarga yang beda-beda. Jadi ulos dari tulang nih beda, ulos dari hula-hula beda, ulos dari bona tulang tuh beda. Dan dari mempelai pihak laki-laki dan juga pihak perempuan itu juga memiliki tata aturan yang berbeda, memberi ulos yang berbeda dengan aturan masuknya juga yang berbeda. Sekian dari saya tentang penjelasan pernikahan adat bagi suku Batak. Saya harap penjelasan saya bisa memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.